Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kelas virtual. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya? Oke, kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Oke, silakan mempersiapkan diri ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada KD 3.2 dan 4.2, terutama tentang materi operasi pada bilangan pecahan, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Fokus pembahasan kali ini yang pertama adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Dan yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan. Perhatikan contoh berikut. 1/5 ditambah 2/5. Perhatikan pada penyebut kedua pecahan tersebut. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya kita tinggal menjumlahkannya. Dan penyebutnya adalah tetap. Sekali lagi, penyebutnya adalah tetap. Pembilangnya yang dijumlahkan. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 3/5. 3 didapat dari hasil penjumlahan pada pembilang dan 5 adalah penyebutnya yang tetap. Contoh berikutnya. 1/2 ditambah 1/3. Dilihat penyebutnya. Ternyata penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka jangan menjumlahkan pembilangnya dulu ya. Jadi penyebutnya harus disamakan. Caranya bagaimana? Caranya, pecahan yang depan yaitu 1/2, ini pembilang dan penyebutnya masing-masing harus dikalikan dengan penyebut dari pecahan yang kedua. Sehingga 1/2 menjadi pembilangnya 1 kali 3, penyebutnya adalah 2 kali 3. Sekarang pada pecahan yang kedua, sama, berlakunya sama, yaitu pembilangnya dan penyebutnya masing-masing harus dikalikan dengan penyebut pecahan yang pertama atau pecahan yang depan, sehingga didapatkan pembilangnya menjadi 1 kali 2, penyebutnya menjadi 3 dikali 2, gitu ya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 3/6 ditambah 2/6. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 5/6. Bagaimana? Jelas ya? Oke, lanjut. Yang kedua adalah pengurangan bilangan pecahan. Perhatikan contohnya. 3/5 dikurangi 2/5. Perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dikurangi. Jadi dilakukan operasi pengurangan pada pembilang. Penyebutnya ditulis tetap. Nah, jadi pada pengurangan bilangan pecahan berlaku sama dengan penjumlahan bilangan pecahan. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 1/5. Nah, pembilang didapat dari hasil pengurangan pada pembilang
Yang penyebutnya tetap. Contoh yang kedua, dilihat di situ penyebutnya tidak sama. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Langkahnya, pecahan yang depan kedua-duanya pembilang penyebutnya harus dikalikan dengan penyebut pecahan yang kedua ini. Jadi pembilang penyebutnya masing-masing harus dikalikan 3. Yang pecahan yang kedua, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan penyebut dari pecahan yang pertama. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 3/6 dikurangi 2/6. Sehingga didapatkan, kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dikurangkan, penyebutnya tetap. Sehingga hasilnya 1/6. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, sudah jelas ya? Oke, dilanjut. Operasi berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Masih ingat kan? Bilangan desimal itu ciri-cirinya ada tanda koma. Yang pertama, operasi penjumlahan dulu. Contohnya 0,84 ditambah 0,59. Maka cara menghitungnya, langkah pertama adalah yang perlu diingat, letakkan tanda koma diluruskan. Jadi tanda komanya harus diletakkan lurus. Nah, dihitung dengan cara bersusun. Gitu ya. Setelah itu baru dijumlahkan sesuai dengan lurusnya. Jadi 4 jumlahkan dengan 9, 8 jumlahkan dengan 5, 8, 0 dengan 0. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 1,43. Itu ya. Jadi kata kuncinya, kalau penjumlahan bilangan desimal, maka letak tanda koma harus diluruskan. Contoh yang kedua. Nah, perhatikan di situ, luruskan tanda komanya. Nah, nulisnya seperti itu ya. Jadi komanya harus lurus dari atas ke bawah. Jadi komanya ini harus lurus, nggak boleh selisih ke kiri atau ke kanan. Kemudian pada pecahan yang atas tadi, karena yang atas tadi hanya ada satu tempat desimal, 6 saja tadi, ditambahi 0. Karena 0 di belakang koma tidak ada artinya, hanya untuk meluruskan dengan pecahan yang di bawahnya. Jadi biar 7 itu bisa dijumlahkan dengan suatu bilangan. Setelah itu dijumlahkan, 0 tambah 7, 7, 6 tambah 9, 15, dulu satuannya, satunya disimpan di depannya, kemudian tinggal 61, 4 ditambah simpenannya tadi jadi 5. Jadi hasilnya adalah 25,57. Begitu ya adik-adik, jelas? Sekarang yang berikutnya adalah operasi pengurangan bilangan desimal. Perhatikan contohnya. Nah, pengurangan bilangan desimal, cara menghitungnya berlakunya sama dengan penjumlahan bilangan desimal, yaitu apa kata kuncinya? Letak tanda koma diluruskan. Jadi ditulis secara bersusun dengan koma diluruskan atas dan bawah. Setelah lurus baru dioperasikan. Sehingga didapat hasilnya 0,25. Contoh yang kedua. Nah, ditulis bersusun dengan meletakkan tanda koma lurus dari atas dengan yang bawah. Gitu ya. Kemudian pada pecahan yang atas ini, karena di sini hanya ada satu angka belakang koma, sementara yang satunya, pecahan satunya adalah 2 angka belakang koma, maka di sebelah kanannya 6 ini ditambahi angka 0. Setelah itu baru
operasikan, pengurangan. Didapatkan hasilnya adalah 21,63. Begitu ya adik-adik, penjumlahan pengurangan bulan desimal. Paham ya? Oke, kita lanjut. Operasi yang ketiga adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran. Masih ingat bilangan campuran? Nah, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan sejati. Sekarang yang pertama yang dibahas adalah penjumlahan bilangan campuran. Perhatikan contohnya. 21/5 ditambah 12/5. Masih ingat cara mengubah? Ini cuma menjadi pecahan atau namanya pecahan biasa ya. Jadi 5 dikali 2 hasilnya ditambah 1. 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah 1, 11. Berarti pembilangnya adalah 11. Penyebutnya tetap penyebut itu 5. Jadi pecahan yang depan menjadi 11/5. Kemudian pecahan yang belakang sama caranya. Jadi penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang bulat. Kemudian hasilnya ditambah pembilangnya. Jadi 5 dikali 1, 5 ditambah 2, 7. Jadi hasilnya 7/5. Bisa ya merubahnya ya? Oke. Sekarang untuk menjumlahkan ini, kamu lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal menjumlahkan sesuai dengan operasinya ini. Nah, sehingga pembilangnya menjadi 11 ditambah 7. Penyebutnya tetap 5. Sekarang 11 ditambah 7 berapa? 18. Nah, karena pecahan ini bisa diubah menjadi bilangan campuran ya, karena pembilangnya lebih besar, nilainya lebih besar. Angkanya pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka harus diubah menjadi bilangan campuran. Caranya gimana? Masih ingat? Nah, caranya adalah pembilangnya dibagi dengan penyebutnya. 18 dibagi 5. 5 kali berapa yang nilainya mendekati 18? 5 kali 3. Berapa 5 kali 3? Sehingga bentuk campuran dari bilangan ini adalah 3 5 kali 3 tadi kan 15 ya. 18 dikurang 15 sisanya 3. Atau dengan kata lain, ini kalau dirubah menjadi bentuk pecahan yang seperti ini adalah caranya kan dicek ya, bawahnya ini penyebutnya dikalikan 3, hasilnya ditambah pembilangnya. Nah, jadi 5 dikali 3 adalah 15, ditambah 3 sama dengan 18. Jadi betul hasilnya 18/5. Gitu ya. Contoh berikutnya. Langkahnya sama. Kita rubah dulu bentuk campuran seperti ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 berarti 3/2. Yang berikutnya ini 3 dikali 2 ditambah 1. Nah, sehingga yang depan tadi hasilnya 3/2, yang belakangnya 7/3. Bisa ya cara merubahnya? Kalau sudah, sekarang perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Caranya sama seperti yang materi yang depan tadi. Nah, jadi pecahan yang pertama ini pembilang. Pecahan yang depan ini pembilang dan penyebutnya kedua-duanya harus dikalikan 3. Dan begitu juga pecahan yang belakang, nanti pembilang dan penyebutnya kedua-duanya harus dikalikan
2. Sehingga hasilnya adalah seperti itu. Ya. Karena kita kalikan 3 kali 3, 9 per 6 ditambah 14 per 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dijumlahkan. Penyebutnya tetap, sehingga didapatkan hasilnya adalah 23 per 6. Karena pembilangnya nilainya bilangannya lebih besar, maka harus diubah menjadi bentuk campuran seperti yang contoh yang pertama ini tadi, ya. Caranya cari 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 23, nggak boleh melebihi ya. Berarti 6 kali 3. Berapa 6 kali 3? 18. Sekarang sisa dari pembilangnya tadi 23 harus dikurangi dengan 18, berarti sisanya adalah 5, sehingga hasilnya adalah 35 per 6. Itu jelas? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tentang pengurangan bilangan campuran. Perhatikan contohnya. 21 per 5 dikurangi 12 per 5. Kedua-dua pecahan tersebut kita ubah dulu menjadi pecahan sejati ya, atau pecahan biasa. Caranya sama ya. Penyebut kalikan dengan yang depan ditambah atasnya, dapatkan 11. Penyebut kalikan dengan depannya ditambah dengan yang atas, didapatkan 7. Nah, sekarang dilihat kedua penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dikurangi. Sehingga didapatkan hasilnya pembilangnya adalah 4, penyebutnya 5. Sudah jelas ya? Contoh yang kedua. 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Langkahnya sama. Kita ubah dulu menjadi ke dalam bentuk pecahan. Caranya 2 dikali 1 ditambah 1. Berarti 3 per 2. Dan yang belakangnya menjadi 3 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 7 per 3. Sekarang dilihat penyebutnya. Ternyata berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Caranya masih sama seperti yang penjumlahan tadi. Didapatkan hasilnya adalah 9 per 6 dikurangi 14 per 6. Nah, sekarang kita lihat kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama, maka sekarang kita tinggal mengoperasikan pembilangnya, yaitu pembilangnya dikurangi. Sehingga didapatkan hasilnya, karena 9 dikurangi 14 hasilnya adalah negatif, maka hasil dari pengurangan ini juga negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 5 per 6. Begitu ya. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Sekarang dilanjutkan dengan bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan ya, dengan menggunakan sifat-sifat pada operasi bilangan pecahan. Masalah yang pertama. Pak Ahmad mempunyai sebidang tanah, 1/4 dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan, 20%-nya untuk kolam, dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Sekarang pembahasannya, perhatikan. Karena ini yang ditanyakan adalah yang digunakan untuk kebun, ya, kita langsung mencari luas kebun tersebut. Caranya adalah semua tanah yang dimiliki oleh Pak Ahmad. Jadi kita tulis semua itu artinya semua lahan yang dimiliki oleh Pak Ahmad. Dikurangi yang digunakan untuk bangunan,
kemudian dikurangi yang digunakan untuk kolam, sisanya itulah yang digunakan untuk kebun ini, ya. Jadi semua itu artinya semua lahannya dimiliki oleh Pak Ahmad. Berikutnya, karena ini yang ditulis dalam bentuk bagian atau pecahan, maka semua itu utuh, berarti satu, ya, satu bagian utuh. Kemudian dikurangi yang untuk bangunan tadi seperempat, jadi 1/4. Kemudian dikurangi lagi yang untuk kolam, yaitu 20%. Itu seperti ini. Setelah itu, langkah berikutnya adalah semuanya dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Ya, jadi 1 itu boleh ditulis menjadi 1/1, 1/4 tetap ditulis 2/4, 20% ditulis 20/100. Setelah itu kita lihat penyebutnya. Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan dulu. Dijadikan berapa ini penyebutnya? Ada 1, 4, 100. Jadikan apa? 100 boleh, ya. Kalau 1 ini supaya jadi 100, maka harus dikalikan 100. Maka atasnya juga nanti harus dikali 100. Yang ini 4, supaya jadi 100 dikali berapa? 25. Kalau yang 4-nya kalikan 25, maka yang atasnya ini juga harus dikali dengan 25. Yang ini kalau sudah 100, maka tetap. Begitu ya cara merubahnya. Nah, jadi ini 100 dikurangi 25/100 dikurangi 20/100. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal mengurangi 100 dikurangi 25 dikurangi lagi 20, didapatkan hasilnya adalah 55. Sehingga hasil dari pengurangan itu adalah 55/100. Karena bilangan pecahan ini masih bisa disederhanakan atau diperkecil, maka harus dilakukan, ya. Caranya gimana? Yang atas dibagi 5, yang bawah juga dibagi 5. 55 bagi 5 adalah 11. 100 dibagi 5 adalah 20. 11/20 ini sudah tidak bisa diperkecil lagi, ya. Berarti ini adalah hasil akhirnya. Jadi luas tanah yang digunakan untuk kebun adalah 11/20 bagian. Paham? Oke. Sekarang contoh permasalahan yang kedua. Siswa kelas 9 SMP Al-Akbar akan mengadakan studi wisata. Mereka menentukan tujuan melalui voting. Tahu voting ya? Nah, pemungutan suara. Jadi, dengan pemungutan suara. Dengan pilihan Bali dan Jakarta. Jadi pilihannya ada 2, yaitu Bali dan Jakarta. Setiap kelas jumlah siswanya sama. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Menurut kamu, kota manakah yang akan menjadi tujuan wisatanya? Yo, bagaimana? Perhatikan pembahasannya. Di sini berarti kamu mencari berapa bagian yang tertinggi dari pilihan Bali dan pilihan Jakarta. Berarti kita harus menjumlahkan banyaknya bagian yang memilih Bali dari kelas 9A dan 9B. Ya. Berarti 3/5 di sini ya. Ditambah kemudian kelas B 1/4. Nah, dijumlahkan. Karena penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan. Supaya sama berapa? Nah, supaya sama berarti penyebutnya dijadikan 20. Jadi 3/5 ini masing-masing pembilang penyebutnya dikalikan 4 ya. Dan yang 1/4 ini pembilang tadi penyebutnya kedua-duanya dikalikan 5 sehingga didapatkan seperti ini. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dijumlahkan sehingga didapatkan hasil 17/20. Itu yang memilih Bali. Dengan cara yang sama
kita hitung yang memilih Jakarta. Berarti menjumlahkan 2/5 dari kelas A dan ditambahkan 3/4 dari kelas B. Sehingga didapatkan, nah, hasilnya adalah 23/20. Angkanya sama ya, karena ini penyebutnya tidak sama maka disamakan dulu. Masih ingat caranya ya? Pecahan yang depan pembilang penyebutnya masing-masing dikalikan 4 sehingga didapatkan hasilnya 8/20 ya. Kemudian pecahan yang belakang ini pembilang penyebutnya kedua-duanya dikalikan 5 sehingga didapatkan 15/20. Setelah itu dijumlahkan pembilangnya karena yang penyebutnya sudah sama, didapatkan 23/20. Sekarang kita lihat 17/20 dengan 23/20. Yang lebih besar mana? Nah, yang lebih besar itulah yang akan terpilih menjadi tujuan wisata. Karena Jakarta lebih besar daripada Bali dari pilihan itu, maka yang menjadi tujuan studi wisata adalah Jakarta. Gitu ya, cara menyelesaikan permasalahan seperti masalah nomor 2. Gimana? Sudah paham ya? Oke, kalau masih belum paham, silakan nanti diputar kembali ya, terutama materi mana yang menurut kamu masih belum paham. Oke, sekarang dilanjutkan dengan latihan soal. Latihan soal ini silakan nanti kalian tulis di buku tulis, dikerjakan di buku tulis, didiskusikan dengan mbaknya, kakak, bapak, ibu, atau guru lesnya, atau kalau belum paham bisa ditanyakan ke bapak ibu guru yang mengajar ya, supaya tahu jawaban yang benar itu seperti apa. Begitu ya. Ini yang nomor 1, ada 6 soal. Kemudian yang nomor 2 ini menyelesaikan permasalahan ya. Ingat kalau mengerjakan soal cerita seperti ini harus menggunakan cara ya. Nah, difoto dulu supaya tidak ketinggalan. Oke, sudah. Kalau sudah, yang nomor 3. Nah, silakan difoto atau di screenshot. Oke, cukup. Nah, kalau cukup, mungkin sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua lebih paham, lebih mengerti tentang operasi pada bilangan pecahan. Begitu saja. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-temannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.